saudara. Sekali lagi shalom saudara. Boleh sama-sama kita lambaikan tangan kita, bilang Tuhan Yesus baik, amin. Boleh salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik, amin. Mari hari ini sama-sama kita mau sembah Tuhan bersama-sama. Kita mau lebih lagi mendengarkan firman-Nya hari ini. Boleh sama-sama saya undang bangkit berdiri, sama-sama kita sembah Dia malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu di tempat ini. Sembah Dia di tempat ini. Syukur kami malam hari ini Tuhan, karena Kau Bapa yang baik, Kau teman kami yang paling baik Tuhan. Kau selalu setia dalam hidup kami Tuhan. Maka itu dari kami datang malam hari ini memberikan waktu kami, hati kami Tuhan. Seluruh penyembahan kami Tuhan malam hari ini hanya bagi-Mu Yesus. Karena hanya Engkau yang layak ditinggikan. Only You deserve the glory Jesus. No one else in this place. Only You deserve the glory Jesus. We thank You so much for Your love God. Kami naikkan sembah kami, syukur kami Tuhan. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepada. Mari angkat pujian berkatakan Bapa, 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 ku naikkan syukur padamu. Bapa, Kau sungguh baik. Bapa, ku sembah sujud kepada. Katakan sungguh besar, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku
sama-sama nyanyikan Bapa. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Katakan sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu namaku di dalam hidupku Bapa. Ku sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu namaku di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Mari angkat tanganmu. Let's lift up our praise to Jesus. Sing it together. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu namaku di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi. Mari naikkan pujianmu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu namaku di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi Bapa. Bapa, ku mengasihi Bapa. Bapa, ku mengasihimu. We love you, Jesus. Sungguh besar kasih setiamu. Mari lebih lagi angkat pujianmu bagi Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Tiada yang tiada yang seperti Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah, yang layak terima pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tiada yang seperti Engkau Tuhan. Amin. Hanya Kau yang layak terima pujian kami, terima sembah kami Tuhan. Thank you Jesus. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia
dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari angkat tanganmu, katakan mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Kau mulia, 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 mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sebab Kau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Hanya Kau yang mulia Tuhan. Oh, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yes Lord, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Mari lambaikan tanganmu, katakan sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Jemaat saja katakan sebab Engkau mulia dan layak. Atas semua. Sekali lagi katakan sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia
Jesus. Tiada yang sama seperti Engkau Tuhan. Amen. Hanya Kau yang layak terima sembah kami, pujian kami Tuhan. We invite your presence in this place, Lord. Biar Kau sendiri Tuhan yang lakukan apa yang hanya Engkau bisa lakukan di tempat ini Tuhan. We open up our hands today, Lord Jesus, to surrender our heart to you, our life to you, Jesus. Kami buka tangan kami, Tuhan. Kami memberikan semuanya kepadamu, Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, Yesus. Karena kami tahu kami tidak bisa lakukan itu sendiri, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, semuanya itu karena Tuhan yang sungguh baik. Tuhan yang sangat baik yang ada di dalam hidup kami, Tuhan. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Yes, you are holy.
Percaya Tuhan, seumur hidup kami ingin memuji menyembah-Mu. Daud berkata bahwa keinginanku, kerinduanku untuk ada di dalam bait-Mu, menikmati kebaikan Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan yang tidak akan pernah ada habis-habisnya. Malam hari ini kami bersyukur punya Tuhan yang sangat luar biasa. Demi nama Yesus yang sepakat boleh sama-sama katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Praise God. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya sekali bahwa kebaikan Tuhan itu tidak akan pernah habis. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia tak pernah layu di hidupku.
semusim. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Dia pelihara kita. Kasih dan setia tak pernah layu di hidupku. Katakan bersama. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Tidak akan pernah habis Tuhan kebaikan-Mu, kasih setia-Mu selalu baru dalam hidup kami. Kami naikkan syukur kami, pujian kami bagi Tuhan yang sangat dahsyat, sangat ajaib. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Dalam kehidupan kita ada satu momen kita akan masuk dalam perubahan-perubahan yang tidak bisa kita kadang pegang kendali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak pernah bisa merubah musim dan waktu. Setuju? Boleh katakan amin. Matahari mau bersinar atau dia tidak bersinar, kita tidak bisa pegang kendali atau take control. Karena semua itu sudah diatur oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa akan ada momen, ada musim dalam setiap kehidupan orang percaya. Sebagaimana ketika kita ada di muka bumi ini, ada musim hujan, ada musim panas. Kita masuk menjelang Desember, mungkin sudah mulai akan hujan. Dan waktu Juni, Juli mungkin panas luar biasa. Dan kita tidak bisa pegang kendali seluruh yang terjadi. Tapi satu yang kita tahu, musim boleh berganti, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada satu firman Tuhan yang berkata bahwa musim itu akan berganti. Kejadian 8 ayat 22.
berkata bahwa selama bumi masih ada, tak akan pernah berhenti musim menabur dan musim menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kita tidak bisa atur, kita tidak bisa pegang kendali. Itu akan berjalan dengan semestinya. Ada yang ngatur, saudara. Dan dalam kehidupan orang percaya, kita mungkin akan mengalami musim-musim yang berubah. Keadaan yang tidak sama seperti yang kemarin. Ada di antara Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat mungkin 1 tahun terakhir, ada nggak teman-teman yang kemarin itu masih ada bareng saudara, baik di tengah pekerjaan maupun di tengah usaha, pekerjaan atau yang lain. Kan kadang people come and go, ya kan? Atau mungkin Bapak Ibu dipindahkan ke kota lain atau ke pekerjaan yang lain. Kita akan ketemu dengan orang-orang yang berbeda. Dalam hidup kita ada banyak musim mungkin yang kita akan lewati. Ketika saudara ada di tempat-tempat yang Tuhan percayakan, bahkan dia buka jalan lebih. Tapi kemudian kadang diizinkan suatu musim di mana bukan Tuhan tidak buka jalan. Sekali lagi, bukan Tuhan tidak buka jalan. Tapi sometimes dia izinkan ada musim-musim yang kita mesti lewati. Dan musimnya itu mungkin sepertinya menurun. Sepertinya kurang baik. Sepertinya banyak hal yang kita alami, mungkin kenyamanannya itu hilang. Tetapi satu yang kita harus tahu, Bapak Ibu, dia tetap ada dan tidak berubah sekalipun musim berganti. Yang setuju boleh katakan amin. Season change, musim berganti. Dulu kalau saya mau kembali, mungkin harinya boleh tambah dikit, ke musim di mana anak-anak masih kecil, saya nggak bisa kembali ke sana, Bapak Ibu. Sehingga ada orang yang suka bilang seperti ini, aduh kalau boleh jangan-jangan cepat besar. Itu sebenarnya perkataan yang kurang bagus, benar kan? Artinya kita pengen anak kita SD terus, kecil terus. Mungkin itu satu bercanda aja. Tapi bukankah itu adalah hal yang kurang tepat, saudara? Karena kita ingin anak-anak kita bertumbuh, menjadi kuat, menjadi dewasa. Nah, saya tidak bisa balik ke waktu yang sudah lalu dalam hidup kita. Bapak Ibu yang masih punya orang tua, kita bersyukur masih punya orang tua yang mungkin kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol. Sementara ada teman-teman yang lain, kita orang tuanya sudah dipanggil Tuhan, sudah pulang ke rumah Bapak. Anda mau kembali ke musim itu, tidak akan bisa. Ada di antara Bapak Ibu yang tadinya tinggal di satu kota, lengkap keluarganya. Adik kakak, oma opa, tante om, semua lengkap. Tapi kemudian ada satu musim, Bapak Ibu pindah kemana, atau mereka pindah kemana, dan tidak bisa ketemu sesering mungkin. Apa yang saya ingin bagikan, Bapak Ibu? Musim itu ada, satu yang kita harus tahu. Untuk belajar menikmati setiap momen dalam hidup kita. Setuju boleh katakan amin. Tuhan mengajar saya untuk belajar menikmati musim yang hari ini Tuhan percayakan dalam hidup kita. Belajar mengucap syukur what you have, apa yang Anda punya hari ini. Belajar berterima kasih apa yang Tuhan percayakan hari ini kepada kita. Belajar bilang kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku ada di tanggal 24 Oktober 2023. Karena Anda dan saya tidak bisa kembali ke hari yang sama.
Setuju boleh katakan amin. Season change. Musim akan berganti. Satu hari dari sekarang akan berganti Bapak Ibu. Sehingga yang perlu kita akan ingat bahwa akan ada momen yang Anda kenang, yang tidak bisa kembali lagi. Sekali lagi, akan ada momen yang Anda akan kenang, yang tidak bisa kembali lagi. Sehingga satu yang saya ingin bagikan bahwa musim berganti, tapi kita harus belajar untuk menikmati apa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Setuju boleh katakan amin. Ada satu firman Tuhan yang berkata seperti ini. Dikatakan bahwa Khotbah 3 ayat 1. Saudara, ini ayat yang kita sudah selalu menjadi ayat hafalan. Everything on earth has its special season. Ini salah satu dari terjemahan yang lain. Bahwa dalam segala musim kehidupan itu ada suatu musim atau momen yang spesial. Kadang kita suka tunggu kapan momen yang spesial itu datang. Padahal sudah di depan mata kita. Betul Bapak Ibu. Kadang kita suka tunggu kapan hal yang besar itu datang. Padahal mungkin hari ini sudah ada di depan kita. Bapak Ibu, kadang-kadang hal yang kecil suatu waktu Anda akan kenang menjadi hal yang besar. Amin. Momen-momen yang kecil yang hari ini ada atau lewat beberapa momen, beberapa waktu, beberapa minggu, beberapa bulan yang lewat begitu saja, yang kita pikir itu sesuatu yang kecil, mungkin suatu waktu akan menjadi sesuatu yang besar yang kita akan kenang. Musim berganti. Setuju boleh katakan amin. Jadi akan ada sesuatu yang spesial. Dikatakan dia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Waktunya kapan? Every day. Setiap hari adalah momen yang spesial. Boleh katakan kiri kanan. Setiap hari spesial. Kalau ada Bapak Ibu di sana, kamu juga spesial. Ya benar Bapak Ibu, kalau ada yang suami istri atau keluarga di samping, kadang kita suka lupa bahwa mereka sangat berarti. Benar Bapak Ibu? Mereka suatu pribadi yang tidak akan tergantikan. Terlepas setiap orang punya kekurangan. Everyone has a limit. Setuju boleh katakan amin. Tapi Bapak Ibu bisa lihat kalau ada orang perpisahan. Suatu waktu saya pulang dari Amerika, saya pernah nginep di salah satu keluarga. Mereka pulang, pas kami pulang mereka nangis-nangis. Karena mungkin ada momen-momen yang kita bareng. Dan kemudian aduh itu kapan lagi ya. Dan kita juga pernah mengalami itu. Waktu saya mengantarkan anak saya berangkat ke Amerika, itu saya tidak bisa lupa. Setiap mau ngantar ke airport, itu akan satu menjadi momen yang sangat sedih sekali ya. Tapi di satu saat yang sama juga akan menjadi momen yang sangat terharu dan bangga. Tapi kemudian itu berlalu. Benar Bapak Ibu? Kemudian anak saya kembali ke Indonesia. Ada musim momen yang lain lagi. Yang kemudian Tuhan percayakan. Bapak Ibu. Boleh sekali lagi kalau ada saudara, teman atau keluarga atau teman yang Anda kenal. Gak kenal pun gak apa-apa. Bilang kamu spesial. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Musim akan berganti. Tetapi cinta Tuhan tidak akan pernah berubah. Setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Season change. Setiap musim akan berubah. Ada kalanya pohon itu berbuah, berbunga, ada buahnya. Ada kalanya musim itu datang dan kemudian pohon itu menjadi kering. Karena memang musimnya dia gugur saudara. Anda tidak bisa komplain kepada siklus yang sudah ditetapkan. Ada tumbuhan yang dia berbuah setiap 3 bulan.
Ada yang setiap 6 bulan, ada yang setiap beberapa hari kemudian dia berbunga, ada yang setiap sore dia berbunga. Kita tidak bisa komplain kenapa dia tidak berbunga di waktu pagi. Memang ada bunga yang dia berbunga itu di waktu malam atau di waktu sore. Kadang dalam hidup kita tidak bisa kontrol, kita tidak bisa pegang kendali. Musim berganti karena Tuhan akan membawa kita dari satu musim, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Yang suci boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kadang dia membawa kita ke musim yang baru dan mungkin akan menjadi sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak biasa buat setiap kita. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa dia sedang merencanakan kita untuk bersiap-siap kayak orang mau take off, mau naik pesawat. Mungkin kita yang, oh saya pengen kemarin saya dapat kesempatan berkat pergi bersama Pastor Dave. Jadi Tuhan juga tahu ya kita capek, banyak hal yang diurusin. Saya ke pedalaman kemana Tuhan tahu. Tuhan kasih refreshing kemarin. Jadi sedikit honeymoon juga Bapak Ibu ya. Bilang kiri kanan kamu spesial. Benar saudara, aduh benar ya Tuhan luar biasa ya. Kita kemarin ke Kalimantan kemana, aduh itu perjalanan jauh tapi saya sangat menikmati. Tapi Tuhan tahu bahwa kita perlu rest, kita perlu refreshing ya saudara ya. Dikasih pesawat, dikasih hotel yang mahal lagi saudara, aduh. Gitu kan biasa agak sedikit, berapa ya satu malam. Kita juga kan jadi belajar berterima kasih, bersyukur, aduh. Begitu dengar, aduh Tuhan luar biasa. Dikasih kesempatan yang lain lagi. Nah situ makanya kita bilang musim itu berubah, musim itu berganti. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sedang dibawa, kalau kita mau naik pesawat, tidak mungkin oh saya berharap saya akan ke Singapura. Tapi saudara mau stay aja di pesawat ketika saudara di Cengkareng. Kan kita harus take off. Ketika Tuhan membawa Bapak Ibu Saudara, ingin membawa ke musim yang baru. Karena dia akan bawa Anda ke musim yang mungkin akan ada bunganya. Engkau akan dibawa ke musim menuai. Engkau akan dibawa ke musim, engkau akan melihat keindahan yang luar biasa. Saudara, we have to prepare our heart. Kita harus siapkan hati kita, siapkan kekuatan kita. Karena dalam pandangan kita, semuanya berbunga, semuanya berbuah. Padahal sebelum kita akan masuk dalam musim itu, akan ada musim ditanam, akan ada musim saudara dia tabur benih, digali, becek-becek saudara. Dan di musim itu orang suka lupa, ya Tuhan, kayaknya Tuhan gak menyertai, kayaknya Tuhan lupa. Padahal dia sedang persiapkan sesuatu yang baru. Setuju boleh katakan amin? Karena kalau dia buka, dia bawa Anda dan saya ke satu musim yang lain. Yang pasti bukan musim yang gagal. Bukan musim gagal panen. Bukan musim yang buruk. Selalu musim yang terbaik. Di sana ada pintu-pintu yang terbuka. Saya rindu kita baca satu firman Tuhan yang berkata seperti ini. Firman Tuhan berkata seperti ini Bapak Ibu. Dikatakan bahwa jika Tuhan yang akan membuka setiap pintu, tidak ada orang yang dapat untuk menutupnya. Dan dia ingin kita ketika kita dibawa ke musim itu, kita harus siap saudara. Daniel 2 ayat ke-21. Dikatakan firman Tuhan apa? Dia mengubah saat dan waktu saudara. Dia bisa rubah semuanya. Mungkin kadang-kadang kita ada di bawah hari ini, tapi dia ingin membawa kita terbang perlahan-lahan dan endingnya Anda akan dibawa ke tempat-tempat tinggi. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja. Dia katakan bahwa dia memecat raja, tapi kemudian dia juga bisa mengangkatnya, saudara. Dia memberi hikmat kepada orang-orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang-orang yang berpengertian. Saudara, jadi jangan pernah takut kalau Tuhan yang pimpin kita. Kalau dia buka, tidak ada orang yang bisa tutup. Setuju boleh katakan amin. Kalau dia tutup,
tidak ada orang yang bisa buka. The problem is, kalau Tuhan buka, kita ada di pintu, di dekat itu atau tidak. Tuhan selalu ingatkan saya. Kita selalu doa, Tuhan open the doors, Lord. Bawa aku ke right place, right timing, right person. Saya selalu doa itu, pertemukan dengan orang-orang yang tepat Tuhan. Bukan karena kita hebat baik, bukan. Tapi we have to pray. Right place, right timing. Karena mungkin Tuhan sudah mau kita ada di tempat yang Tuhan mau. Tapi kita tidak di situ. Benar nggak Bapak Ibu? Tuhan mau buka pintu, kita tidak di sana Bapak Ibu. Padahal kita udah doa. Lord open the door. Lord, kita sudah doa selalu. Bayangkan kalau ketika Tuhan ingin buka, kita tidak di situ. Kita tidak sedang ada dalam apa yang Tuhan sedang persiapkan. Dia katakan dia mengubah waktu. Dan kalau dia buka tidak ada yang bisa menutupnya. Ada satu ayat dalam Pengkhotbah yang dikatakan firman Tuhan. Dikatakan seperti ini saudara. Pengkhotbah 5 ayat 17. Ada satu terjemahan yang bilang seperti ini. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat. Ialah kalau orang makan minum bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih lelah di bawah matahari selama hidup yang pendek ini. Yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Sebab itu bagiannya. Setiap orang dikaruniai Allah kekayaan, harta, benda, kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih lelahnya. Itu pun anugerah Tuhan. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Jadi saudara, Tuhan mau kita menikmati, tetapi jangan pernah lupa. Hidup kita itu di tangan Tuhan. Setuju boleh katakan amin? Kalau kita lupa, saudara, ternyata momen yang Tuhan mau sudah lama lewat. Bapak Ibu kalau pernah lihat orang peselancar, dia selalu tunggu kapan. Ini gelombangnya kapan. Ini ombaknya yang paling tinggi dan dia akan masuk di sana. Dia tidak akan tunggu kapan gelombangnya kecil, enggak Bapak Ibu. Dia akan tunggu kapan gelombang yang paling besar datang dan peselancar dia akan masuk di sana. Kadang-kadang kita takut dengan badai yang besar, padahal badai yang besar justru banyak kali akan membawa Anda berselancar dan melihat keindahan Tuhan dan dibawa untuk menikmati semua keindahan di dalam Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Kadang-kadang badai yang Tuhan bawa supaya dia ingin kita diangkat tinggi. Raja Wali, dia tidak pernah menunggu angin yang sepoi-sepoi. Dia selalu tunggu kapan angin yang besar, badai yang besar itu datang. Bapak Ibu Saudara, sebab itu jangan takut kalau Tuhan bawa kita ke musim yang baru. Karena di sana ada penyertaan Tuhan, di sana ada penyediaan Tuhan, di sana ada pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara, firman Allah berkata apa? Dia katakan seperti ini. Ada satu lagu yang seperti ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu, tetapi dia berjanji jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat
bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Sing. Jangan pernah menyerah, jangan berputus. Mujizat, amin. Saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dia gak pernah janji hari selalu panas, dia tidak pernah janji hari selalu hujan. Tapi satu yang dia janji bahwa dia menyertai Anda dan saya ketika Anda ada di musim kering atau Anda di musim yang berbunga, ketika Anda di musim yang baru lagi nanam, gelap-gelap, mungkin tanam benih, nggak ada orang yang lihat becek, atau ketika nanti buahnya udah mulai kelihatan, atau mungkin bunganya sudah mulai kelihatan. Penyertaan Tuhan itu jauh lebih dari cukup. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ada suatu masa ketika Raja Wali, saudara, ketika ada induk Raja Wali, dia memiliki anak-anak. Anak-anaknya masih bayi mungkin, tapi anak-anaknya tidak tinggal bayi terus, Bapak Ibu. Ada suatu musim dia akan menggoncang sarangnya. Mamanya akan goncang sarangnya. Kelihatannya jahat ya. Benar Bapak Ibu? Kelihatannya Tuhan itu jahat. Kadang dia sengaja izinkan goncangan. Induk Raja Wali dia akan goncang sarangnya. Semua bulu-bulu yang ada, yang nutupin sarangnya itu kan dari duri-duri. Itu sengaja digoncang. Bulu-bulunya jatuh semuanya. Dan apa yang terjadi? Ketika bulu-bulunya jatuh, bayi-bayi Raja Wali itu mulai nangis karena tajam. Gak nyaman. Mungkin di saat itu dia akan merasa bahwa mamanya jahat. Berapa di antara kita kadang kita merasa bahwa kadang-kadang Tuhan jahat. Kadang-kadang Tuhan rasanya tega ya. Kadang-kadang Tuhan rasanya mengizinkan kita mengalami hal-hal yang sulit. Padahal dia sedang ingin melatih kita untuk menjadi anak-anak yang kuat. Setuju boleh katakan amin. Saya ketemu seorang wanita beberapa waktu kemarin. Saya ketemu setelah ibadah di satu tempat. Dan dia bilang, Pastor, saya kena cancer stadium 4. Tapi dia bilang, ini belum lama. Tapi saya percaya Tuhan gak akan pernah tinggalin. Karena dia jadi asyar, jadi dia nangisnya gak pengen kelihatan teman-teman yang lain. Nah, Pastor, boleh doain saya gak? Besok saya radiasi. Tapi saya percaya Tuhan baik. Ada kalanya Tuhan menyembuhkan langsung tiba-tiba. Ada kalanya kita sudah doa, Tuhan izinkan. Tetapi at the end dia sembuhkan. At the end dia kuatkan. At the end dia pulihkan. Sehingga ada cerita. Kadang-kadang seperti itu.
Kadang-kadang saudara mujizat langsung terjadi. Bagian kita percaya saja yang terbaik. Bukan berarti kita ya udah kita nggak usah minta. Minta Bapak Ibu. Karena kita ini anak. Kita boleh minta kepada Bapa. Setuju boleh katakan amin. Di situ justru kita belajar menjadi dewasa. Belajar iman kita praktekkan. Saudara, belajar untuk kita benar-benar bukan hanya cuman mungkin bayi Raja Wali ini mikir bahwa mamanya tuh selalu sayang mereka karena selalu ada bulu-bulunya, dikasih makan, selalu dijaga. Tapi ketika bayi-bayinya ini sarangnya digoncang, anak-anaknya ini kemudian memang disengaja dikatakan ditunggang balikan semua sarangnya. Jadi bukan hanya bulu-bulunya saja yang dibuang, tetapi sarangnya itu memang diputar balikkan sehingga anak-anak ini jatuh ke bawah. Anda bisa bayangkan, ini kan sesuatu yang tidak masuk akal. Benar Bapak Ibu? Bukankah kadang kita suka merasa bahwa Tuhan, Engkau izinkan kesulitan, Tuhan Engkau izinkan sesuatu yang membuat kita pasti takut. Tidak ada orang yang enggak pernah takut. Setuju boleh katakan amin. Saya ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Mereka ada di musim-musim mereka berlutut dengan mencucurkan air mata di dalam ketakutan, saudara. Yang menjadi kekuatan bahwa ada induknya yang tidak pernah. Matanya tuh tetap dia lihat anak-anaknya. Saudara. Jadi ketika anak-anaknya ini sudah mau jatuh, dia cepat untuk menangkapnya. Supaya apa? Anak-anaknya ketika anak-anak jatuh, dia belajar kepakkan sayapnya. Sehingga dia menjadi kuat. Setuju boleh katakan amin. Jangan pernah kita marah kalau Tuhan mengizinkan masa-masa sepertinya kita dijatuhkan ke bawah. Padahal dia ingin sayap kita bisa menjadi kuat. Bapak Ibu, dia latih kita. Bukan menjadi orang yang gampangan. Menjadi orang yang kuat. Kenapa kadang-kadang kita diizinkan, kan kita banyak dengar kesaksian ya. Kami juga ngalamin dari dulu ya. Diizinkan tiba-tiba ada di titik terendah. Diizinkan tiba-tiba dari segi banyak hal. Dari kesehatan, dari keuangan. Dari semua apa yang ada di depan biasa mungkin nyaman, pertemanan, hubungan, keluarga dan yang kadang Tuhan ambil supaya apa? Supaya kita belajar menjadi kuat. Setuju boleh katakan amin. Dan di situ Tuhan tidak tinggalkan. Dia latih kita. Sehingga Raja Wali ini akan menjadi kuat Pak. Dia akan menjadi ototnya tidak bayi lagi. Ada yang bilang kepada saya, dia bilang saya kecewa dengan Tuhan. I hate. Dia marah dengan Tuhan. Karena semua kesulitan, semua kepahitan, semua penderitaan. Saya bilang Pak, stay strong. Kau tidak lihat bahwa ternyata di sana, di ujung jalan sana, ada kemuliaan Tuhan. Ada kekuatan, ada cara Tuhan menolong, ada cerita iman yang Bapak akan lihat. Karena dia tidak pernah matanya, tidak pernah dia tertutup. Raja Wali itu induk selalu. Dia lihat anaknya ketika digoncang sarangnya. Dia lihat anaknya tidak akan jatuh sampai ke tanah. Dia akan angkat. Dia akan popong kembali. Supaya kemudian dia lempar lagi. Dan kemudian dilatih lagi seperti itu. Sampai bayi Raja Wali ini menjadi kuat. Menjadi dewasa. Besok-besok dia tidak perlu ditangkap lagi oleh mamanya. Karena apa? Dia sudah bisa terbang tinggi. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di musim itu? Belajar sabar dan jangan lupa menikmati. Setuju boleh katakan amin. Jangan lupa, karena kesulitan itu juga adalah berkat. Boleh katakan kiri kanan, kesulitan itu berkat. Karena kalau tidak ada kesulitan, kita tidak lihat Tuhan tolong kita. Setuju boleh katakan amin. Kalau tidak ada jalan tertutup, Anda tidak akan pernah lihat pintu yang terbuka.
Dia sengaja tutup supaya ketika dia buka, Bapak Ibu terkagum-kagum. Kalau dibuka terus, kita nggak pernah ada cerita. Betul? Tadi kami sebelum pas lagi doa, ada cerita beberapa hal dengan beberapa orang yang terkagum-kagum melihat Tuhan mulai menjawab doa. Wow. Saya aja yang dengar sampai ngelihat, aduh Tuhan itu tidak pernah berdusta. Mungkin ada beberapa teman yang sedang ada di musim yang gelap. Musim menabur, Anda tetap setia, Anda tetap maju. Orang yang menabur gak ada orang bangun rumah. Pak Alfons mau lihat fondasi saya gak? Keren banget. Yang ada gelap-gelap, becek, jelek. Dan kasih tepuk tangan, gak ada. Panggil siapa? Boleh lihat gak? Ini baru pakai tiang panjang. Itu berapa dalam? Gak pernah ada orang dia open house. Undang semua teman-temannya untuk melihat fondasinya. Gak ada. Kalau Anda sedang di momen itu, Bapak Ibu, jangan kecewa. Kadang kita berharap kapan ya Tuhan buka jalan. Kapan Tuhan bela. Kadang seperti itu. Benar. Saya ingat satu waktu mama saya. Waktu dia sakit dan dilarikan sana, larikan sini. Suatu waktu ada pindah ke satu tempat dan kecapean sekali dan sudah sangat tidak nyaman saya lihat secara. Mama saya adalah orang yang doanya itu jamnya gak pernah skip ya. Dan mungkin biasakan kita akan berpikir gini, saya sudah mencintai Tuhan, gak mungkin saya akan mengalami kesulitan. Benar Bapak Ibu ya, itu dalam pemikiran kita. Biasa seperti itu kan. Saya udah cinta Tuhan, udah melayani Tuhan, udah doa, gak mungkin Tuhan izinkan sulit begini dan kemudian kayaknya lama sulitnya. Nah saya bisa merasakan apa yang mama saya rasakan. Suatu waktu dalam mama saya kuat, ada satu momen mama saya nangis gak berhenti. Dan dia seperti ngeluh kepada Tuhan tuh, Bapak, bilangnya gitu Bapak. Sambil nangis. Keluhannya itu saya bisa merasakan bahwa maksudnya aku udah setia loh. Setia sama Bapak. Bapak cuman Bapak nangis, Bapak nangis sampai saya tahu ada rasa kesedihan. Kayak gak kuat, kenapa Bapak gak tolong. Kenapa Tuhan gak cepet tolong. Karena ternyata memang Tuhan mau mengizinkan mama saya melewati momen demi momen yang sulit itu. Sehingga ketika sampai di titik terendah dan Tuhan tolong, mami saya boleh lihat, wah itu pasti Yesus. Dan bisa cerita kepada orang lain. Setuju boleh katakan amin. Dan itu saya ngelihat, saya waktu lihat mama saya gak pernah saya lihat dia nangis sambil ngeluh sebegitunya. Jadi saya ikut nangis di situ. Dan mami saya cuma bilang, enggak marah tapi dia cuma bilang Bapak air matanya. Dan yang saya lihat enggak lama setelah itu Tuhan kemudian buka jalan dan Tuhan tolong. Tapi kan Tuhan izinkan. Bapak Ibu jangan marah kalau kita ada di musim yang mungkin hari ini kurang bagus. Karena Tuhan tidak pernah bekerja separuh jalan. Amin. Dia pasti akan menyatakan kuasanya. Waktunya tepat, firman Tuhan berkata bahwa dia mengubah saat dan waktu. Kalau dia buka, tidak ada orang yang bisa nutup. Kalau dia tutup, tidak ada orang yang bisa buka. Dan saya percaya di tempat ini engkau akan melihat pintu-pintu kemurahan yang luar biasa dia buka. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Alkitab mencatat orang yang hidupnya ditanam di tepi aliran air. Dia katakan engkau akan berbuah di setiap musim. Sekali lagi, Anda dan saya yang ditanam di samping air, dekat mata air. Mau musim kering, mau badai datang, mau kesulitan datang, Anda tetap kuat, Anda tetap segar, Anda tetap berbuah. Karena tangan Tuhan yang memberkati, yang menyertai Anda dan saya. Setuju boleh katakan amin. Daud berkata, orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Siapa firman itu? Dia Yesus. He is Jesus. He is the person
pribadi yang Anda sembah, pribadi yang Anda tinggikan. He is the person. Yang Anda sembah, yang tinggikan, yang layani. He is the person. Kadang kita suka nggak ngeh ya. Yesus ada nggak di tempat ini? He is here. Dia di sini. Setuju boleh katakan amin. Sebab itu dari dulu saya setiap ibadah penyembahan saya angkat tangan setinggi-tingginya. Orang lihat, orang nggak lihat. Lord, this is for you. This is for you. Mau saya ada di mana, kadang di mobil di mana, I lift my hands up. Hi, Lord, I just want to love you. He is the person. Dia pribadi itu, Bapak Ibu. Sebab itu kadang kita nggak ngelihat ya, padahal dia sedang kerja. Jalan tertutup, jalan gelap, rasanya buntu, tapi dia sedang prepare something bigger. Tapi yang Tuhan inginkan, bersyukur untuk hari ini. Nikmati semua yang Tuhan percayakan hari ini. Karena hal yang kecil hari ini Anda akan kangen. Karena itu akan menjadi hal yang besar suatu waktu nanti. Yang mau bersyukur boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Biar dia yang kita renungkan siang dan malam. Sehingga saya tahu di beberapa di antara Bapak Ibu yang sedang ada di musim yang sangat sulit. Do not give up. Jangan menyerah. Jalan lagi. Jalan lagi. Kau akan lihat terang itu akan datang. Tidak selalu gelap. One day tunnel itu kayak kita ada ngelewatin terowongan yang gelap itu. Suatu waktu akan ada titik cerah. Dia tidak berdusta. Itu yang saya selalu ingat jadi kekuatan. Ganti kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan menyertai. Ku yakin Tuhan memberkati. Nyanyikan dengan iman. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Siap undang kita bangkit berdiri. Tuhan selalu. Amin. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku
Kadang kita suka pikir Tuhan keliru. Tuhan mungkin jahat. Atau bahkan Bapa rancanganmu salah. Padahal Dia hanya ingin untuk kita menjadi kuat. Kita bisa terbang. Kita bisa punya sayap yang jauh lebih kuat. Supaya Dia ingin bawa kita terbang tinggi. Lihat semua keindahan. Hari ini jangan pernah curiga dengan Tuhan. Dan mungkin pikir, Lord, kau punya rancangan yang salah. Dia tidak pernah merancangkan yang buruk. Dia mengubah waktu. Dia bisa merubah setiap musim. Dan engkau akan lihat tangannya yang luar biasa. Hari ini kami mau ditanam di tepi aliran air. Sehingga kalau kami ada di musim yang kering, musim yang gelap, kami tidak akan takut. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buah pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Alkitab mencatat firman itu telah menjadi manusia. Dan firman itu adalah Allah. Taurat itu, firman itu adalah Yesus itu sendiri. Hari ini kami mau belajar menikmati Engkau. Kami mau belajar bersyukur. Kami mau belajar tidak komplain, tidak marah. Dan kami mau tahu bahwa kami akan tetap menjadi pohon yang kuat di setiap musim. Musim kemarau, musim gelap, musim gugur. Selalu ada penyediaan Tuhan. Karena kami merenungkan Engkau, God, myself, Tuhan pribadi itu sendiri. Engkau yang rindu untuk mengalami, merenungkan Dia, menikmati Tuhan setiap saat. Dari tempat Anda duduk, tempat Anda berdiri, dimanapun Anda berada, mari angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Wherever you are, Lord, dimanapun Anda dan saya, Dia tidak pernah jauh. Dia tidak pernah membiarkan Anda dan saya. Hamba berdoa, tangan kami angkat di hadapan Tuhan. Di tempat ini setiap kami menjadi pohon-pohon yang segar, pohon-pohon yang tetap berbuah, berbunga di setiap musim. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Oh, biar kami menikmati Engkau setiap hari. Ajar kami bersyukur dan percaya Tuhan. In Jesus mighty name. Ada di antara kami yang sedang dalam di musim yang sulit. Engkau akan dibawa menjadi kuat, terbang tinggi di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur karena kami
saudara, katakan kiri kanan, terbang tinggi. Makanya jangan pendek-pendek gitu ya, terbang lebih tinggi. Puji Tuhan. Saya undang Pastor Dave. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya kita semua diberkati, amin. Dan kita akan terus terbang tinggi seperti Raja Wali, apapun keadaan kita, sekalipun apapun, sebesar apapun badai dalam kehidupan kita akan terbang tinggi bersama Tuhan. Dan kita akan lihat kemenangan demi kemenangan, amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari ini tetap fokus dengan Tuhan, tetap percaya. Dan kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Dia sanggup menolong, sanggup mencukupi, sanggup memenuhi semua yang kita butuhkan. Dialah Tuhan, Dia Bapa yang sangat baik. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tetap semangat selalu dalam Tuhan, tetap melayani Tuhan, cinta Tuhan, dan tetap menyembah dan memuliakan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang dahsyat. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan berikan perpuluhan kita yang terbaik sebagai tanda kasih dan cinta. Bapak Ibu Saudaraku, tadi sebelum saya ke tempat ini, saya ketemu dengan penjual karpet dan saya sangat diberkati oleh dia. Dia berkata, bersaksi kepada saya bahwa sekalipun saya ini jualan karpet, tapi anak-anak saya ada di Inggris, dapat beasiswa, bahkan dapatkan pekerjaan yang terbaik, sekolah di Inggris terbaik. Dan dia bilang, pastor tahu rahasianya apa? Karena saya selalu taat memberikan perpuluhan. Orang boleh ngomong apapun tentang hal itu, berdebat. Dia katakan, saya buktikan ketika saya berikan perpuluhan, Tuhan memberkati saya, memberkati anak-anak saya, memberkati studi anak-anak saya, dan diberkati dengan pekerjaan terbaik. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita memberi, karena kita cinta, mengasihi Tuhan dan taat, saudara akan lihat berkat Tuhan, firman Tuhan itu benar-benar digenapi. Ketika saya taat untuk memberi yang terbaik buat Tuhan, saya lihat pemeliharaan saya, pemeliharaan Tuhan buat anak-anak saya. Saya nggak pernah berpikir bahwa anak-anak saya bisa tinggal dan sekolah di Amerika, di luar negeri. Saya tidak pernah berpikir, saudara. Karena waktu itu keadaan kami tidak baik. Tapi ketika kami sulit, kami tetap menabur. Kami tetap menolong, kami tetap taat memberikan Tuhan apa yang seharusnya Tuhan katakan, perpuluhan persembahan. Dan akhirnya saya melihat bagaimana Tuhan campur tangan, memberkati. Bahkan ketika saudaraku gereja ini ditutup, saudaraku, saya tidak pernah berhenti untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat lain juga, di gereja lain yang membutuhkan. Dan saya lihat Tuhan buktikan bahwa apa yang kita tabur itu tidak pernah sia-sia buat kerajaan surga. Dan Tuhan buktikan, Tuhan penuhi semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, berilah dengan ketaatan dan cinta akan Tuhan. Maka saudara akan lihat berkat Tuhan mengalir dengan berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan berdoa sebelum kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semua kasih setiamu, untuk semua kebaikan-Mu. Kami tahu kami ada hari ini semua karena Tuhan. Kami sehat, kami diberkati, bahkan kami boleh kuat di tengah badai. Kami tahu itu karena Tuhan itu Tuhan yang mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Makasih Tuhan, hari ini kami mau memberi sebagai tanda kasih kami, cinta kami, ketaatan kami kepadamu. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita ingin memberi yang terbaik buat Tuhan, katakan amin. Mari berikan persembahan yang terbaik Bapak Ibu Saudaraku. Bagimu Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku
kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah pada saat ini. Kami tahu Tuhan, kami akan pulang dari tempat ini, kami membawa kemenangan, pemulihan, kesembuhan. Bahkan kami terima mujizat Tuhan. Kami pulang dengan sukacita karena Tuhan sudah melakukan perbuatan yang ajaib. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan-Mu. Dan sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan layakkan hamba-Mu untuk melepaskan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan pada Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya.